Ustad. Siap, Kang. Katanya mau ngejemput ya? Betul nih teman-teman personil dari The Given nih. Kita mau telepon dulu nih. Siap. Assalamualaikum, Kang Dida. Lagi di mana nih? Sudah di Musik ya? Oke, saya udah di depan nih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman pergi, alhamdulillah kawan-kawan dari The Given sudah siap untuk gabung dengan kita. Koi ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Tantan. Biasa rencangan saudara ya. Vokalis ya. Alhamdulillah. Ada Tantan, ada Dida, ada Nana, ada Adit. Keren, lengkap nih. Aduh. Keyboardis Tadi. Alhamdulillah. Tadi apa kabarnya Mas Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat semua. Gimana teman-teman personil? Alhamdulillah. Luar biasa, bergembira. Sister, tersenyumlah brother. Itu yang benar. Oke, teman-teman, ikuti aturan protokol kesehatan ya. Ini bicara protokol kesehatan ini bukan hanya Indonesia tapi WHO yang nyaranin ya. Nih, kita semprot-semprot dulu. Oke. Biar mantap. Seneng sama orang-orang soleh kayak gini tuh ya. Berangkatan skoy. Oke teman-teman dari The Given ya, biar kita dapat keberkahan, kebaikan, keselamatan dalam perjalanan ini, safari ini, kita baca doa dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa tuwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Hafal nggak nih doanya? Nah, panjang tuh kepanjangan. Nggak apa-apa ya. Enggak, saya masih husnuzon ya, berbaik sangka ke kawan-kawan terlalu baik ini. Kelihatannya wajah-wajah ikhlas, jadi bukan nggak hafal Ustaz, tapi saya menjaga keikhlasan, menjaga ketawaduan, makanya pada diem. Bukan nggak tahu. pada diem teh pada pusing gitu. Pada pusing kepanjangan ya. Oke, kita akan melakukan sebuah perjalanan. Ini program yang keren, terkeren di alam dunia ini ya. Pergi perjalanan religi. Wah, ya nggak akan ada dimanapun. Pergi perjalanan religi. Dan ini hanya ada di Mabruk TV. Oleh karena itu, buat teman-teman yang menyaksikan ya, teman pergi, kita sapanya teman pergi aja ya. Bisa like, share, comment, and subscribe Mabruk TV ya. Wajibun wal harusun wal kedahun wal kuduun. Ya. Wajib kedah harus kudu. Oke, kita biar berkah nih untuk mengawali kebersamaan kita, karena pergi ini setiap episodenya akan ada tema-tema yang menarik. Dan tema kita di kali ini kita mau ngebahas tentang bab niat dan ikhlas ya, menghadirkan keikhlasan dalam setiap amal-amal yang kita lakukan. Kita baca dulu di dalam Al-Qur'an. Teman pergi juga yang menyaksikan bisa buka surat Al-An'am. Surat Al-An'am. Ini surat Al-An'am adalah surat ke-6 ayat 162 ya. Insyaallah teman pergi juga teman-teman The Given pasti sudah hafal dan sering kita dengar bahkan baca ya ayat ini di surat Al-An'am ayat 162. Biar handphonenya jadi berkah dan manfaat ya. Kita buka handphonenya bukan hanya buat main game, PUBG, WA group gitu ya. Terus buka Instagram. Kita juga harus buka juga Al-Qur'an biar berkah. Oke, sudah ketemu belum? Sudah. 162 kalem tenang aja ya. Kita sambil ngabuburit. Ngabuburit nih, Masya Allah. Ramadan kan bulannya Al-Quran ya. Jadi Ramadan ini disebut bulannya Allah. Ramadan disebut bulan Al-Quran.
Ramadan juga disebut bulan ampunan. Makanya kayaknya mungkin Kang Tantan ini terinspirasi bikin ampuni aku di salah satu lagunya The Given itu, mungkin ya terinspirasinya dari bagaimana kita memohon ampun, apalagi di bulan Ramadan ini Allah akan mengampuni dosa-dosa kesalahan kita. Pokoknya lagu-lagu The Given mah apal saya semua. Iya, keren. Dan video klipnya lagi apal tuh di mana gitu. Kalau nggak salah itu video klipnya kayak di toko-toko daerah Kalibatur. Nggak tahu bener, nggak tahu. Yang lagi main sepedahan tuh yang lagu terbarunya ya. Oke, kita buka surat Al-An'am ayat 162. Sudah ketemu? Sudah. Siap. Saya sekali diikuti oleh kawan-kawan dari The Given ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sip, boleh minta bantuan Kak Adit. Ya. Terjemahnya aja. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Mantap, Masya Allah ya. Jadi di ayat 162 surat Al-An'am ini kita diwajibkan dalam melakukan amal ibadah, apapun yang kita lakukan harus lillah, harus karena Allah, harus ikhlas, niatnya harus jelas, tujuannya harus jelas. Qul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidup, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, harus karena Allah, Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam. Maka dari itu orang sering bertanya, apa sih niat itu? Nah, sebelum saya jawab mau tanya dulu nih dari teman-teman The Given, tahu nggak apa itu niat? Sering dengar niatnya naon sih? Niat itu apa sih? Apakah berupa angka? Oh, itu bukan niat itu ya. Kalau angka apa? Niat anggota tuh. Niat, coba yang bisa jawab boleh pulang. Ya. Ruki ya, tetap turun pulang. Tapi jangan senang dulu, pulangnya ke rahmatullah. Senang nggak kalau lagi ngaji pulang ke rahmatullah? Oh, senang, benar. Meninggal senang nggak? Benar, senang. Pengen nggak? Pengen. Sok atuh malah rahmat. Pada meninggal. Jadi bisa ya. Jadi niat itu apa? Sering kita dengar niat kamu nih Ramadan, niatnya apa? Mau saum itu, mau puasa itu, mau sholat, niat kamu apa? Niat itu apa? Mungkin dari kawan-kawan di belakang, apa ya niatnya? Kita Atau memang sering ya, Ustaz, Om Dida, Om. kata niat ini ya. Tapi kalau misalkan dijabarkan melalui bahasa, kita juga rada bingung. ada bingung ya, niat itu apa ya? Tapi Sesuatu yang akan kita lakukan mungkin ya. Sesuatu yang akan kita lakukan, keren. Terus ada lagi mungkin tambahan niat. Habis waktunya ya. Oh, niatnya nawa itu. Oh, niat itu nawa itu. Ya nawa itu tuh kan artinya aku berniat. Niat itu sendiri apa definisi niat? pamaksadan, maksud gitu ya. Benar. Oke, keren. Bahaya. Ini bahasanya sederhana banget, niat gitu kan. Betul. Tapi masih pada bingung di antara kita apa itu niat. Sering disebutin tapi nggak tahu. Betul. Bukan tahunya arti Maksudnya, kata-kata gitu. Betul. Ya, Nah, niat itu kalau kita perhatikan, niat itu adalah qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Jadi niat itu adalah, tadi ada kalimat maksud ya. Bermaksud ataupun maksud terhadap sesuatu disertai dengan perbuatan, wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat itu adalah di dalam hati. Itu definisi niat. Jadi ketika seseorang niat, sholatnya, tadi disebut sholat ya, sholatnya, ibadahnya, bahkan hidup dan matinya itu harus karena Allah. Harus diniatkan, tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu ikhlas?
Niat sudah terjawab nih. Jadi niat itu al-qasdu ya, secara bahasa bermaksud. Secara istilah niat itu adalah maksud terhadap sesuatu disertai dengan perbuatan dan tepatnya adalah dalam hati. Teman, the given jadi jelas ya, niat itu adalah maksud terhadap sesuatu disertai dengan perbuatan dan tepatnya adalah dalam hati. Ini supir kita, wih, Keren. Ini Gimana, Mas? artis sih supir kita. Benar. Artis mana Asantinya nih? Di rumah katanya. Tapi ini mah Anangnya Anang beda. Ini Kang Anang ya, Pak Anang nih, Masya Allah ngejemput kita, nyupirin. Insya Allah saya yakin niatan Pak Anang itu lurus semata-mata karena Allah. Betul nggak Pak Anang? Betul. Pak Anang Pak Anang mah tuh kami kocok. Ini Pak Anang ya, Insya Allah. Jadi niat jelas dalam hati ya. Dari teman-teman ada yang mau tanya nggak kaitan niat ini. sebelum ke ikhlas nanti? Oke, Pak Ustadz. Siap. Tadi kan sebutkan kalau Oh, misalkan vokalis. Siap. kalau misalkan niat itu dijelaskan kalau misalkan sesuatu maksud yang dilakukan melalui perbuatan dan ada di dalam hati gitu ya, Betul, di dalam betul. hati. Nah, berkaitan dengan niat itu sendiri, apa yang akan kita lakukan itu kan biasanya saya menjuruskannya ke ibadah gitu ya. Ya, ya. Ada sesuatu hal yang sebelum melakukan ibadah itu ada yang berniat dilafadzkan dengan membacakan doa. Betul. Dan di dalam hati kalbu itu sendiri. Nah, ini yang paling apa ya bahasanya, mungkin yang paling sohil lah yang harus kita lakukan itu apa, Ustaz? Keren Dengan ya, vokalis. penjelasan ini. Pertanyaannya berat. Ada Berbobot. kalimat sohi. Iya, sohi. Bawa sohi. Iya, benar. Keren. Jadi betul sekali, dan ini sering kali muncul pertanyaan ini di tengah-tengah masyarakat ya. Gimana hukum mentalafuzkan niat? Talafuz itu apa? Mengucapkan, mengikrarkan seseorang ketika melaksanakan sholat, ya, saum, puasanya gitu kan, dan sebagainya. Gimana hukumnya? Ya kalau kita perhatikan, wa mahalluha al-qalbu. Niat itu lokasi tempatnya itu adalah kalau di Sherlock gitu ya, dalam hati. Jadi pertanyaannya gini, apakah kan kalau talafuz mengucapkan berarti dengan lisan ya? Pertanyaannya, apakah lisan yang membantu hati atau hati yang membantu lisan? Hati yang membantu lisan. Hati yang membantu lisan. Betul. Selama 1 miliar untuk Anda. Belanja baju lebaran. Jadi lebaran tuh ya. Jadi hati yang membantu lisan. Benar. Dan ini berdasar kepada hadis Rasulullah SAW. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwasanya dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Apabila benar, baik, maka akan baik seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila buruk, rusak, maka akan rusak semuanya. Ala wahya al-qalbu. Kata Rasul, ingat itu adalah hati. Hati ya. Makanya hati-hati dengan hati, karena ada hati yang memiliki. Berarti sebenarnya Itu mah kayak yang iklan. berarti sebenarnya nggak harus diucapin pun sebenarnya kalau udah niat pun sebenarnya itu dicatat kali ya. Betul. Catat Betul. gitu kan. Betul. Tentu tanpa kita juga tanpa ya kita juga menghormati, tanpa mengurangi rasa hormat kita Iya, benar-benar. kepada teman-teman pergi yang setiap kali niat sholat suka diucapkan niatnya, ditalafuzkan. Misalkan usolli fardu dhuhri arba'ah rakaatain mustaqbil kiblat dan seterusnya ya. Atau yang puasanya nawaitu shauma ghadin dan sebagainya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya secara pribadi, menghormati, tapi kalau pemahaman saya secara pribadi, niat itu karena hadirnya di dalam hati, maka ketika kita tidak mengucapkan, tidak mengikrarkan pun cukup dalam hati itu sudah cukup. Oh, udah cukup. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, karena ini memang terjadi perbedaan. Tidak apa-apa juga maksudnya gitu ya. Maksudnya artinya kalaupun tidak diucapkan itu tidak apa-apa juga gitu kan. Sebaiknya memang tidak diucapkan, karena dalam hati itu sudah tertancap niat Ya, dalam benar, melakukan benar. sesuatu ya. Begitu. Dan kalau kaitan sholat ini saya manggilnya apa? Tantan, AA atau kakak, apa? Wah, Mas, apa, bingung. apa? Brother Om, aja. Tantan aja. Brother. Tantan Karena aja. kalau sister nggak mungkin sister. Ya, tersenyumlah. Brother. Jadi satu lagi nih kata Rasulullah juga, ini dalam hadis riwayat Bukhari, idza qumta ila sholati, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, fasbiqil wudu, maka hendaklah sempurnakan wudu, famastaqbil kiblah,
hendaklah kemudian menghadap kiblat. Fakabbir, di sana kalimatnya adalah maka hendaklah bertakbir. Jadi sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Begitu kurang lebih, paham ya? Si Nanda mau nanya. Nah, Si Nanda mau nanya. Nanda. nah dia mah suka kayak gitu. Ini tegang langsung langsung dilihatin tuh Nanda tegang ya. Ini pertanyaan ke Tante. Sama kita. Nah ini Pak Ustadz, Gimana? mumpung lampu merah nih. Alhamdulillah Kak, rada tenang nih pembicaraannya. Ini bukan hijau, merah ya? Merah. Kenapa merah berhenti ya? Merah. Jadi ada ide untuk bertanya nih Pak Ustadz, dengan merah ini. Nah tadi kan disebutkan ada ikhlas juga tuh. Oke. Nah ada ikhlas juga. Kita kalau bahasa ikhlas menurut kita mungkin ya sudah menerima apa yang adanya. sudah diterima Oh. gitu, yang sudah diberikan kepada kita. Nah Betul. kalau misalkan menurut kacamata Islam, mungkin ada Rasulullah yang menerangkan secara khusus apa itu ikhlas gitu. Oke. Ikhlas ini kalau saya kutip Syekh Al-Munajjid mengutip pernyataan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ikhlas itu adalah motivasi diri dalam beramal murni semata-mata karena Allah. Jadi motivasi diri dalam beramal murni semata-mata karena Allah. Tidak ada harapan dipuji, disanjung, diapresiasi, di like, di share, di komen, di subscribe atau tuh YouTube. Itu betul. Jadi nggak ada kemudian ketika seseorang melakukan ibadah itu ada harapan ingin dipuji, ih Dida soleh banget. Ketika dipuji langsung kemudian Dia emang gitu Pak Ustadz. Wah. Emang gitu Pak Ustadz. oh gitu. Iya. Ah, itu mah konten itu. Konten. Ya, orang lagi kemudian umroh ya, foto di depan Ka'bah lantas tapi itu balik lagi itu karena tadi niat ya. Itu niat kan urusan hati ya. Dan ikhlas juga adalah amalan hati. Nggak bisa juga kita kemudian menilai seseorang ketika bersodako, ketika melaksanakan ibadah umroh, kemudian disebut tuh ikhlas ya mah nggak ikhlas kayaknya nggak bisa. Nggak juga ya. Nggak juga karena kan itu urusan dirinya dengan Allah ya. Cuma dirinya itu yang tahu apakah dia benar nggak niatannya ikhlas atau sebaliknya ria, maka tanyakan pada diri kita. Berarti kembali ke diri sendiri ya. Kembali lagi kepada diri kita. Nanda. Wah keren. Nanda ya. menyikapinya dengan Nanda. Alhamdulillah ya. garis besar aja. Banyak ilmu yang didapat. Keren. Nggak kerasa kita udah mau nyampe ke Masjid Al-Imtizaj. Tahu nggak ini Masjid Sebelah mana itu? Al-Imtizaj? Mana Pak Ustadz? Itu yang di depan, tinggal belok kanan. Tapi parkirnya daerah sini, daerah Bancoy. Oh, ada masjid di sini. Nggak belum mana. Kalau Ada. di itu yang dekat tukang soto. Kalau Tinggal- di datang ke tinggal sini muter. bukan ke masjidnya tapi ke tukang Bukan, sotonya. tukang soto. Sering di sini Banyak. tukang soto. Sop kaki, sop. bener. Sop kaki. Bener. Jadi ingat Ramadan tuh ingat berbuka kan. Fokus. Ini Masjid Al-Imtizaj ya. Ini kalau kita sholat di dalamnya keren, unik. Kenapa yang buat unik, membuat keren? Karena di dalamnya ada arsitek Tionghoa. Oh. Tapi ini Tionghoa Islam ya. Bentar, sebelah Saya mana? sering ke situ Pak Ustadz. Sering lihat. Sama Adit. Kita Ya, alhamdulillah. puter sekali lagi ya, puter. Jadi ingat tawaf ya. Oh, Puter. iya. Nah, berbicara dengan tawaf nih Pak Ustadz. Gimana? Nah, ada sih keinginan nih untuk pergi ke Mekah dan Ada Madinah niat ini. ya? Ada niat Oke. gitu. Nah, cuman berhubungan dengan Covid ini nih Pak Ustadz. Ya, Nah, dengan niat tersebut, apakah dengan hanya berniat saja kita sudah Ditulis. mendapatkan pahala atau Oh. tidak nih Pak Ustadz nih? oke, pertanyaannya keren. Ini keren banget ketika seseorang berniat melakukan kebaikan, ya, kemudian belum terwujud, Iya. tapi berupaya untuk mewujudkan Iya. niatan tersebut. Umroh udah daftar, haji udah daftar, qadarullah ternyata begitu tiba-tiba adanya pandemi gitu kan. Iya. Kita bukannya nggak mau dan bukan tidak berusaha untuk pergi umroh ya, tapi kondisinya seperti ini, maka niatan yang sudah mulia ada dalam hati itu akan tercatat. Termasuk misalkan ada saudara atau orang tua niat haji, ternyata meninggal dunia pas waktu dia akan melaksanakan ibadah haji, masih di tanah air, belum berangkat. Nah, niat mulia tersebut insya Allah akan dicatat menjadi amalannya. Tapi itu amalannya sama dengan kita udah berangkat atau belum? Ya, ketika seseorang kemudian sebut saja haji ya, qadarullah meninggal,
meninggal itu pahalanya ataupun kebaikan imbalannya akan sama seperti dia melaksanakan ibadah. Masya Allah. Kita niat heula we. Insyaallah. Niat. Jadi jangan sampai kita Kayaknya tuh semua niat ya, dah. ya, tapi kan tetap tadi kan definisinya niat itu harus juga disertai dengan perbuatan, berusaha benar, untuk benar. untuk Iya, benar. actionnya ada Nah, gitu Saya kan. mau nanya Pak Ustaz Gimana? soal niat juga ya. Benar. Kalau dari tadi kan teman-teman kan nanyanya soal kebaikan nih. niat Oke, kebaikan. siap. Bagaimana dengan orang yang niat Niat jahat gitu. melakukan kejahatan? Mungkin di balik niat kejahatan itu mungkin dia nggak mau karena dia ada Kriminal. kebutuhan atau apa. Ya kan dari tadi kebaikan ya. Apa-apa, tanyakan aja nggak apa-apa. Itu gimana Pak Ustaz? Oke, keren. Ini pertanyaan juga keren ya. Kita apresiasi. Jadi gimana kalau ada orang yang melakukan sesuatu, keburukan, kemaksiatan, dosa lah sebut ya. Kemudian dia berniat tapi belum terwujud, maka dia tidak akan tercatat menjadi perbuatan dosa. Tapi kalau kebaikan, ini kerennya di Islam. Iya, benar-benar. Kebaikan Oh. baru niat aja udah Ditulis. dicatat, Masya udah Allah. ditulis, apalagi Apakah? diwujudkan, diamalkan gitu. Misalkan orang berniat untuk keburukan ya, orang berniat mau mencuri, baru niat doang. Tapi kalau udah direncanain gitu, maksudnya ngelihat situasi gitu. Itu Ya. udah dosa belum? Ketika dia belum melakukan, Ah. maka belum menjadi dosa. Oh. Ketika dia sudah berniat pas lihat Mabruk TV, Ah. pas lihat tayangan kita, Ah. kemudian Sadar? dapat hidayah, sadar. Alhamdulillah. Ternyata ini perbuatan nggak baik nih. Benar, Gitu kan? benar, Atau benar. pas lagi dengerin lagu The Given yang Ampuni Aku, Ah. bisa jadi kan? Ah, Iya, benar, jadi benar. Lantas jadi ya. udah nggak jadi ya. Karena tadi berniat untuk jahatnya itu dia bismillah dulu masalahnya. Ayahnya, ayah gitu. Jadi kan lancar, lancar. Bahkan sholat dulu. Oke, teman-teman The Given, kerasa ya kita udah mau masuk nih sholat zuhur. Nah, kewajiban kita sebagai muslim, dan biar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sholatnya harus diutamakan juga. Tuh. Ya, kita mau sholat, kita turun dan masuk ke Masjid Al Imtizaj. Keren nih masjidnya nih. Keren banget. Oke, bismillah yuk. Oke, berangkat Ustaz dah. Skuy istiqomah. Oke, lengkap semuanya? Lengkap, Anang. Berangkat, Tad. Kuy istiqomah. Alhamdulillah. Nikmat ya, kita sudah sama-sama melaksanakan sholat zuhur. Ya. Dan masih Berapa jam lagi nih, Tan? ngabuburit. Tahan. Semua amal ibadah kita harus diniatkan karena Allah. Bicara mengenai amal ibadah, tidak sesempit yang dibayangkan. Sholat, saum, zakat, haji, The Given, manggung, itu juga harus diniatkan karena Allah. Betul. Kita cari nafkah buat siapa? Harga. Anak-anak sekolah, anak-anak makan kan bismillah. Kalau itu diniatkan karena Allah, maka insya Allah akan menjadi kebaikan. Masya Allah. Betul nggak? Jadi luas banget ini bicara mengenai niat, bicara mengenai ikhlas itu. Pak Anang yang nyupirin gitu kan, meskipun kemacetan sudah mulai melanda lagi. Tapi Insya Allah bismillah. ikhlas. tapi insya Allah ikhlasnya nadanya rada beda. Intonasinya. Mana soto? Kuat. Insya Allah ikhlas. Ikhlas. Luar biasa. Jadi eta jidan nyebut penekanan. Nah, saya juga ada pertanyaan ke teman-teman juga teman pergi ya. Kalau kita bersedekah, berinfak, sembunyi-sembunyi dengan ditampakkan boleh nggak? Sembunyi dengan maksudnya gimana? Ya, berinfak, seseorang bersedekah. Misalkan Pak Anang nih, contohnya Pak Anang lah ya, karena artis kita nih. Pak Anang bersedekah ke suatu masjid. Sebut sajalah berwakaf Al-Quran. Kemudian Pak Anang itu menyampaikan ke teman-teman The Given, ya barudak nih anak-anak, saya udah wakaf Quran nih, alhamdulillah 200 Quran sudah saya infakkan, sudah saya wakafkan ke masjid A.
Itu Pak Anang menyampaikan ke teman-teman di Oh. bahkan dijadikan status OTW wakaf Quran. Pertanyaannya, boleh nggak ketika kita menampakkan sedekah kita? Enggak. Satu, kedua, boleh tidak kemudian menyembunyikan sedekah yang kita lakukan? Boleh. Kalau menurut saya Boleh. sih Boleh. Boleh. menampakkan dengan sembunyi-sembunyi sih boleh-boleh saja Pak. Tergantung Kalau- niat. Itu tadi tergantung niat. Tergantung Karena niat. niat itu kan dari hati, urusannya kita dengan Allah saja. Kalau buat memotivasi orang lain, Memotivasi kan ya, dengan boleh. memperlihatkan Oke, mungkin siap. niatnya ke sana. Jadi kalau tujuannya niatnya update buat mengajak atau buat- misalnya buat jadi contoh, ya kenapa enggak? Tapi Kalau buat ria, kalau nah, ria ya Jangan mungkin. nah. Tuh. Luar biasa The Given ya. Kalian luar biasa. ini kita buka langsung aja ayatnya ya, Nah. biar mantap. Terjemahnya aja deh. Terjemahnya siapa yang mau bantu? Ada yang mau bantu? standar. Al-Baqarah ayat 271 nih. Teman pergi catat Al-Baqarah surat 2 ayat 271. Jawaban, boleh nggak menampakkan sedekah dan menyembunyikan? Silakan. Ada bacanya. Jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik, akan tetapi jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah akan maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, ini jawabannya jelas ya. Ya, jawabannya Jelas ya, seperti yang tadi teman-teman sampaikan. Hmm. Jika kamu menampakkan sedekahmu ingtu bedus sodakoti fani imahi, itu adalah baik, itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Akan tetapi jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi lagi-lagi kembali ya kepada niatan seseorang dalam bersedekah itu untuk apa. Tadi kawan-kawan sudah menyampaikan, saya menampakkan sedekah itu biar memotivasi orang kan. Ada orang tuh memang jadi termotivasi lihat ini Adit kemudian sedekah berbagi apa sih namanya, tajil gitu kan, iftar atau tajil jelang berbuka, nggak begitu mewah sih, tapi dengan satu buah kurma kemudian juga dengan satu botol air putih, masya Allah, lantas dibikin status. Jadi Tapi pada Pak Ustadz, bayangin nih kemudian Anda gimana? Saya lihat Gida waktu itu posting itu jadi kayak sombong amat ya. Oh, orang mikir kayak gitu. Orang sekarang itu Jadi pelaku banget saya jadinya- lihat statusnya. Tapi kayaknya dia bawaan deh Tan. tapi sih karena kalian sarenti men. Saya nggak tahu karena saya bukan personil The Given. Kalian kan sehari-hari gaul sama Ya, tapi The Given. kadang-kadang kita berniat untuk memotivasi orang lebih apa ya? Lebih menilainya sombong, ria gitu Tapi kan kan. kita kembali lagi, itu kan urusan Allah Itu dengan kembali ke orangnya kali ya. urusan dirinya dengan Allah. Betul. Sebodoh lah gitunya. Iya. Betul. Maksudnya ya silakan, orang berhak sih untuk menilai. Betul. Mau menilai apapun juga yang terpenting kan niat kitanya mau baik atau enggak gitu kan. Betul. Baik Ya, lagi kembali tadi ke kita. Ya, jadi betul ya, kita tidak boleh kemudian sembarang menilai orang. Iya. Ya, kayaknya nggak ikhlas, Hmm. kayaknya nggak. Ini orang terus komen gitu kan, maha benar Ya. netizen dengan segala Ya. komentarnya gitu kan. Benar. Segala Sombong dikomenin julid dan Ya, sebagainya. benar. Ya ujung-ujungnya jadi gibah dan fitnah. Fitnah. Bisa jadi fitnah kan? Iya, fitnah. Padahal dia berniatnya karena Allah. Saya menampakkan sedekah ini bukan karena apa-apa, pengen ngajak kawan-kawan, ayo tuh. Ya. Kan sekarang ada Jumat Ya, berkah. itu Ya, tuh. benar. Nasi Iya. gitu kan. Iya, betul. Soalnya pernah kita lihat di IG gitu kan, pas Jumat berkah lihat ada foto apa tuh Makanan gitu ya. makanan yang Makanan. dibagikan, Betul. ada kepikiran, wah kalau kita Nah, gitu itu- juga bisa gitu itu kan, juga itu benar, motivasi benar. kan sebenarnya Betul. harusnya gitu kan, Betul. maksudnya kayak gitu, maksudnya memotivasi itu kayak gitu. Betul. Jadi lagi-lagi niat itu urusan hati. Betul. Hati-hati dengan hati, karena ada hati Iya. yang memiliki. Iya, benar. Jagalah hati. Jagalah hati. Kecuali kelas. Jadi jelas ya, ikhlas itu adalah motivasi diri dalam beramal murni semata-mata karena Allah.
Dan kita udah mau masuk ke kesimpulan. Ya. Nah, nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Nah, kalian nggak kerasa, saya yang kerasa. Kerasa ngebahas. Tapi bosnya. Keren kan kita, keren. Jadi apa? Menampar secara tidak halus. Oke, teman-teman, teman pergi yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Jadi intinya, kesimpulannya dalam setiap amal itu kita harus ikhlas dalam melakukannya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan Allah akan memberikan imbalan, balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang niat hijrahnya itu kepada Allah, menuju Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang niat hijrahnya itu ternyata demi mendapatkan kesenangan dunia, untuk memperoleh kebahagiaan kesenangan dunia, atau untuk menikahi seorang perempuan, maka dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Mari kita sama-sama tasihun ya, kita luruskan niat dalam melaksanakan ibadah, sholatnya, saumnya, ya, zakatnya, seluruh ibadah yang kita laksanakan semata-mata adalah karena Allah, biar kitanya bahagia. Jadi kalaupun ada pelaksanaan ibadah yang berat, itu akan terasa ringan. Alhamdulillah kita sudah mau sampai ke Didi Musik Base Camp Studio ya. Berkah selalu. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran buat teman-teman The Given dan yang menyaksikan ya, teman pergi perjalanan religi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Pokoknya jangan dilewatkan. Alhamdulillah sampai nih. Alhamdulillah. Ustadz, terima kasih Siap, banyak. sama-sama. Jangan lupa. Assalamualaikum, sehat-sehat ya. Bergembiralah. Alhamdulillah teman pergi, kita tadi sudah bareng dengan teman-teman, dengan kawan-kawan The Given. Dan insya Allah di episode berikutnya saya pun akan ditemani oleh teman-teman yang lain yang tentu akan makin seru di bahasan demi bahasan di setiap episode demi episode di program Perjalanan Religi ini. Maka pastikan Anda tetap stay, like, share, komen, dan tentunya adalah subscribe di YouTube-nya Mabruk TV. Semoga berkah dan mabruk ya, barakallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.